Sebelum gue mulai video ini, gue mau ngasih tepuk tangan dulu. Kita kasih applause terhadap Marcelino Ferdinand, bisa membuktikan bahwasanya kalau dia jadi starter, 2 gol yang amat sangat tenang sekali yang dia lakukan, yang dia ciptakan. Gol pertama begitu kelas sekali, dia bisa placing gitu ya, placing dengan kekuatan yang cukup tinggi menurut gue. Dan di gol kedua, menurut gue itu adalah seperti halnya striker-striker yang haus gol, dan itu dibuktikan oleh Marcelino Ferdinand saat ini. Walaupun sekali lagi, walaupun secara permainan kita masih bermain dengan bertahan, walaupun juga di menit-menit pertama seperti biasa kita melawan Jepang, menit pertama ada 2-3 peluang, sama persis di menit pertama melawan Arab Saudi saat ini juga 2-3 peluang yang diciptakan oleh timnas, yang mana tidak membuatkan atau tidak merubah skor yang ada. Tapi walaupun Ragnar lagi-lagi gagal, atau Strike lagi-lagi gagal mengeksekusi dengan finishing yang tidak cukup baik, ya kita tahu kualitas mereka gitu. Dan Marcelino menurut gue adalah striker lokal saat ini ya yang terbaik, dan dia nggak salah dipilih menjadi striker timnas Indonesia itu sendiri. Dia juga membuktikan dengan selebrasinya, duduk di bangku. Filosofi yang ada adalah dia sering di bangku cadangan. Oke? Selebrasi yang dilakukan, dia duduk di bangku, prinsipnya atau filosofinya adalah dia sering di bangku cadangin. Yang kedua, selebrasinya dia tutup mulut, karena dia tahu, atau kita semua tahu, bahkan satu foto yang dia posting di Instagram itu bisa sampai ratusan ribu orang yang komen dengan hujatan, dengan kata-kata kasar, karena ada beberapa kesalahan yang dulu dia lakukan, dan sekarang dia membuktikan. Gue juga mau terima kasih terhadap Sinteyong ya, karena sudah memberikan kesempatan terhadap Marcelino Ferdinand untuk bisa main di menit awal, starter di menit awal. Jadi pemain yang ada di line up Indonesia di menit awal, gue terima kasih sekali untuk bisa memberikan pemain lokal tersebut kesempatan. Karena kalau pemain lokal diberi kesempatan seperti Marcelino di awal pertandingan, maka motivasinya naik, semangatnya naik, dan gairah sepak bolanya pun naik gitu. Intinya ya gue juga akan masukin ya video-video yang tadi gue nobar. Jadi gue seneng banget hari ini, seneng banget, walaupun kita masih bermain dengan cara bertahan. Dan seperti yang gue bilang kemarin, gue bilang bahwasanya kalau mau menang dengan cara bermain bertahan adalah counter attack yang sempurna. Counter attack yang dilakukan timnas Indonesia sekarang ada beberapa yang sempurna. 2 jadi gol, walaupun 4 atau 3 gitu ya, peluang yang harusnya bisa dimaksimalkan jadi gol juga. Tapi pada akhirnya 2-0 Arab Saudi melawan timnas Indonesia di Jakarta, dengan lapangan yang seperti yang lu lihat, dan ada banyak sekali kartu kuning meliputi pemain Indonesia dengan Arab Saudi, banyak sekali possible red card, possible penalty juga ada. Itu possible red cardnya menurut gua ya kita bisa nilai lah, walaupun pada akhirnya nggak jadi juga, alhamdulillah, karena memang bolanya sudah di-clear duluan gitu. Intinya Indonesia saat ini bagus, ada di tren yang bagus, dan menurut gua positif sekali apa yang dilakukan kita saat ini, dan gua harap sih bisa bertahan gitu. Ingat nih untuk Sinteyong, kita masih bermain bertahan juga, tolong berikan kesempatan kepada para pemain lokal. Contohnya Marcelino Ferdinand, walaupun mungkin Yakob Sayuri kita bisa debat ya. Rizky Ridho, gue harap jangan pernah digantikan, karena itu benar-benar jadi inti utama dari tim ini menurut gue, di samping Jay Ijes juga. Intinya Rizky Ridho melakukan hal terbaik saat ini di pertandingan ini. Martin Pas juga ada tepisan-tepisan yang luar biasa. Yang tadi tuh yang kena tiang dari timnas Arab, ada tepisan, ternyata tepisan jari fingertip oleh Martin Pas, dan pada akhirnya kena tiang atas, mistar gawang.
Terus ada beberapa umpan yang akurat, walaupun Arhan baru main, kelihatan nggak ada feeling untuk ngumpan bagusnya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita tetap berikan kesempatan. Jangan hujat pemain-pemain yang ada sekarang permainannya. Kita nikmati semua hasil yang ada, kita nikmati kemenangan ini, dan gue harap kita juga harus evaluasi pelatih timnas Indonesia itu sendiri. Gue tadi lihat pelatih timnas Arab, gue ngerasa kayak anjing, ini orang dipecat lagi kayak. Karena sebelumnya kan Mancini melawan Indonesia 1-1 langsung dipecat, digantikan oleh pelatih yang memenangkan pertandingan melawan Argentina, dan ternyata kita kalahkan. Oke, itu aja teman-teman. Gue harap kita bisa menikmati ini gitu ya, kita bisa enjoy, kita bisa seneng happy-happyan karena timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan melawan Arab. Ya itu aja teman-teman. Gimana menurut kalian? Evaluasi apa yang harus kita lakukan oleh pelatih, pemain? Kita harus tetap evaluasi, by the way. Kita harus tetap evaluasi, karena evaluasi itu dibutuhkan sekali terhadap permainan-permainan Indonesia gitu ya. Apalagi tadi kayak Arhan, beberapa kali kesalahan yang dilakukan yang membuat peluang terhadap Arab Saudi itu juga harus dievaluasi. Passingnya harus dibenerin lagi, jangan ngasal gitu, jangan sampai ada blunder-blunder fatal yang kasarnya bisa bikin gol gitu untuk Indonesia. Itu aja. Gua minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, dan ya tulis di kolom komentar pendapat lu seperti apa. Gua harap kita menikmati kemenangan ini. Itu aja, dan ciao ciao.